Bila Bapak jadi pemilih, Bapak sudah jadi pemilih. Bila limas kalian dari limasnya menjadi limas satu lagi limas itu masuk. Nah, limas yang itu masuk. Ini yang jadi limas siapa namanya? Mas Ardi di sini berposisi sebagai limas. Jadi limas ini sebelum pemilih masuk ke dalam tenda mengarahkan pemilih melihat taman pengumuman terlebih dahulu. Jadi mempersilakan nanti silakan Bapak Ibu dicek dulu DPT-nya di tempat pengumuman seperti itu tugasnya limas dan juga mengatur biar tidak ada antrean yang panjang mengkondisikan pemilih karena kan mungkin tempat duduk pemilih juga terbatas di dalam. Jadi pemilih masuk itu sudah tahu nomor urutnya berapa, PIN-nya berapa. Jadi ketika itu lapor langsung ke KPPS nomor 4. Mungkin bisa langsung disimulasikan, monggo. Cek ya, milah-milah kalau dia memilih DPT
Oke, coba untuk Bapak silakan dilihat dulu perkembangannya. Kami tidak ada usaha langsung lolos pilih. Terima kasih. Yang biasanya jadi problem itu kalau yang pemilih tidak membawa salah satu persyaratan tadi, misalkan dia membawa undangan tapi tidak membawa KTP atau sebaliknya membawa KTP tidak membawa undangan tapi di situ ada koneksinya. Jadi nanti akan jadi dua masalah. Ada yang sesuai dengan instruksi bahwa harus dua-duanya bawa, dan nanti itu mungkin jadi keberatan atau gimana supaya kita tidak nanti bisa menentukan apakah boleh atau suruh pulang dulu atau seperti apa, karena bisa jadi yang pemilih itu misalnya sedang siang atau di pagi. Mohon izin untuk menjelaskan kenapa harus pakai KTP. Jadi tidak cuma surat pemberitahuan. Begini Bapak Ibu, ada banyak kejadian pemilih itu datang ke TPS itu bukan atas namanya sendiri. Kalau di desa mungkin paham, orang-orangnya paham, oh itu rumahnya di situ anak menantu siapa. Tapi kalau di kota Bapak Ibu, adakah yang bisa menjamin nama dan orangnya sesuai? Itu sebabnya kenapa harus membawa KTP, karena untuk identifikasi namanya benar, wajahnya sama. Karena bisa jadi namanya Subaryo, wajahnya siapa Subaryo misalkan tadi Pak. Jadi itulah fungsinya KTP Bapak Ibu. Jadi mohon nanti pada saat penentu bagian surat undangan atau pemberitahuan sekalian diingatkan Pak, Bu, nanti pada saat ke TPS tolong bawa KTP dan surat pemberitahuannya. Kalaupun misal kejadian maka dia tidak membawa KTP, paling tidak ada yang menjadi saksi, oh itu benar, 3 orang 4 orang, oh itu benar, itu rumahnya di sana. Ada yang ini benar bisa verifikasi bahwa itu namanya sama. Oh itu benar si Subaryo, alamatnya itu benar saya. Kalau memang ada yang bisa menjamin 2 atau 3 orang, monggo silakan kebijakan oleh ketua KPPS. Ini untuk antisipasi tadi Bapak pemilih yang tidak diketahui tadi. Makanya disarankan bahkan diwajibkan membawa KTP. Nah ini saya tanya Bapak Ibu KPPS apakah sudah saling mengenal syaratnya dari KPPS 1 sampai 7? Berarti kenal? Alamatnya di mana? Rumahnya mana? Anaknya siapa? Istrinya siapa? Kenal nggak? Nah, jangan sampai
apa? Karena kalau kita menempatkan proses ini yang kita bisa menerima saksi itu masuk ke dalam dia itu yang saya lakukan. Karena dari seluruhnya yang saya menjelaskan tadi itu tidak ada tadi begitu. Mohon penjelasannya. Untuk kajian adat saksi paling lambat jam 7 pagi. Paling lambat jam 7 pagi. Setelah jam 7 pagi dia saksi biasa boleh dalam tapi tidak punya hak suara. Dia boleh di dalam tapi dia tidak punya hak suara, hak protes tidak. Paham ya? Ya, surat tanda dari partainya itu dikasihkan sore hari boleh. Kayaknya besok ini lebih cepat lebih baik karena itu nanti masuk ke sirekap. Karena nama saksi itu, jadi dia untuk mempercepat tugas kita. Karena di dalam aplikasi sirekap itu harus ada nama PPS dan juga saksi-saksinya. Jadi kalau bisa kita input nanti nama saksinya sebelum hari H gitu Pak. jadi misalnya bila besok saksi itu kan sudah besok nanti dikasihkan hari ini aja Pak. Lebih cepat lebih baik. Paling lambat jam 7 pagi. Paling lambat. Setelah jam 7 pagi dia masuk boleh tapi tidak punya hak suara. Hak surat tandanya tertolak. Maka tidak berhasil. Ya. Termasuk saksinya, termasuk pengawasnya Bapak Mas Wisanto ini ketua Panwas Kecamatan. Dia mengirimkan satu orang pengawas TPS di sekitar TPS-nya. Ya, surat tugasnya juga harus sebelum jam 7 pagi. Karena buah video dapat jam 7 pagi mulai dulu tapi tidak punya suara. Ya, tapi saya yakin segera sebelumnya sudah disiapkan. Ya, sudah ya, tidak. Ya, jangan diusir, boleh masuk dulu, tapi nggak punya hak berpendapat. Paham? Akhir, saya nambahin untuk masuk pendapat. Anggota TPS ada 70-nya satu. Ya, pada saat pelaksanaan menerima, apabila ada hal yang ditanyakan ketua, tanyakan dengan cara mendekat ke ketua. Misalnya Bapak Ketua, saya TPS nomor 6. Ada hal yang ditanyakan mendekat ke ketua. Mohon izin, ingat maksudnya. Ya, mohon izin ketua. Ini ada kejadian. Ya, jangan dari sini ketua, yes. Jangan sampai kejadian. Karena ada suatu hal yang saksi dan karena jangan tahu dulu. Paham ya? Paham nggak? Kita pakai kita. Sekali lagi kita begini. Ketua, mohon izin ini. Jangan. Tapi datang ke ketua. Mohon izin ketua. Kejadian apa? Diskusikan dulu. Ketua dibagi-bagikan dalam kita memutuskan. Kalau teriak-teriak langsung saksi sama ini, ya langsung catatan memperberat pekerjaan. Siapa ya? Ini sudah saja ini yang saya alami jika di dalam ini seperti dikatakan bahwa kita yang katakan ada anggota dewan perwakilan yang melakukan tindakan terhadap dalam DPD, tapi bagaimana kita mereka melepaskan ini makanya dari kami ini sama alasannya seperti itu apakah harus dilakukan sebagainya apakah di bawah dan dulu itu satu yang kedua apa ini pengalaman ini untuk saya bisa untuk bisa saya sudah sampaikan dulu untuk tidak memperhatikan artinya ada KPPS, ada semua saya masuk ke dalamnya dulu apa tadi yang boleh dia
kami tidak impor. Itu saja Pak. Terima kasih. Terima kasih. Pertama, apabila ada warga Anda selama di situ yang terdaftar di DPD, dia akan nyoblos, ingin nyoblos. Jawabannya seperti apa? Itu kan Pak ya? Ya. Kita identifikasi dulu orang itu, KTP-nya dari mana? Ya, linknya dicek di DPD online yang tadi oleh petugas nomor 4 dan 5, ya kan? Kalau dia mencatat DPD-nya tidak di situ, tapi mencatat DPD-nya di kelurahan saja, nanti HPD-nya akan diraja. Karena tanggal pindah, kemarin tanggal 15 akhir sudah diberikan pindah. Nah, pindah resikonya karena dia tidak dapat informasi, dan dia terus di sana. Sekali lagi kata lagi, pemilihannya adalah de jure, bukan de facto. Artinya berdasarkan KTP-nya, bukan tempat tinggalnya. Dia tinggal di Pasir Panjang 20 tahun, tapi tidak pernah membuat KTP Pasir Panjang. Dia tidak punya hak pilih di Pasir Panjang. Tapi dia tinggal di sini baru sebulan, punya KTP Pasir Panjang dan mengurusnya DPTB, dia punya hak pilih di sini lengkap di mahkamah suara. Itu. Nah, untuk pertanyaan Bapak, ini ada turunan Pak, namanya KPT 66 ya. KPT 66 yang menerangkan bahwa apabila dia punya KTP sini tapi DPT-nya 2 di Jawa, dia tidak mengurus DPTB, apakah dia boleh mencoblos? Menurut KPT 66 ini boleh dari jam 12 sampai jam 1 di KTP sesuai dengan alamatnya sama dengan DPK tadi. Jadi KPT 66. Kalau tadi yang saya awal bicarakan, dia tidak punya hak pilih sekalipun dia sudah punya KTP global, tapi dia tidak terus tidak memilih tanggal 15 Januari tadi. Itu yang awal. Ini ada KPT 66. KPT 66 ini sebenarnya singkatnya keputusan 66. Turunan dari KPU ke KPU. Tapi kami melakukannya ada kepentingan 66. Yang punya kepentingan siapa? Kita nggak tahu. Karena ini lagi dalam proses perdebatan. Nanti akan kita infokan boleh enggak orang yang berKTP Pasir Panjang tapi DPD-nya luar Pasir Panjang boleh komposisinya apa enggak di jam 12 sampai jam 1. Nanti akan kami infokan. Ya, ini belum ada keputusan. Kalau PKPU yang asli yang lama itu dia tidak punya hak pilih di sini. Kalaupun KTP-nya Pasir Panjang tapi DPD-nya di Jawa, berarti hak pilihnya di Jawa. Itu yang lama, aturan yang lama. Ini aturan yang baru ini masih dalam proses perdebatan. Maka ini ada kepentingan yang kami tidak tahu. Kita tinggal kita saja. Segera Pak nanti diinfokan. Ya, nanti kita infokan lewat grup berjenjang ya. Dua, PPS infokan yang kedua PPS terkait dengan orang yang berKTP Pasir Panjang, tapi DPT-nya dua dan dia tidak terus DPTB. Paham ya? Karena kami mengenal ini belum final, masih dalam perdebatan antara KPU dengan yang mengusulkan itu. Yang mengusulkan siapa? Karena saya akan hadir di KPU ternyata ada orang berkumpul. Ini yang teman-teman itu paham. Izin banget seperti itu ya coba tadi. Nah, silakan. Jelas Bapak Ibu, kita utamakan dulu DPT kita, DPT dan DPTB-nya. Jangan sampai karena kita mengurus DPK-nya yang seharusnya memang mencoblos malah tidak tersalurkan. Jumlah suaranya, jumlah surat suara itu Pak, Bu, itu DPT plus 2% saja. Jadi kita memang harus utamakan dulu yang DPT dan DPTB-nya. Dan kalaupun DPK, itu usaha DPK yang memang
ya, sudah nanti lagi. Ya, sudah sampai betul-betul istirahat. Ya, ya, nanti masih ada sesi setelah Jumatan nanti di sini sampai jam 2. Ya, nanti kita lakukan lagi. Ini sampai betul-betul istirahat. Ya, istirahat ya. Bu, buat teknisnya sebagus mungkin ya. Ada anggarannya yang jelas tidak kurang dari 3 juta. Saya nggak mengatakan tidak akan mungkin di bawah 3 juta. Maksudnya, masnya 3 juta berapa? Saya belum berani ngomong aku ada perkembangan. Jadi cukup banyak nih. Dulu itu cuma berapa Pak? Nah, sudah berapa kali ngurus? 1.500 sudah Pak. Terakhir Pak. Operasi kalian itu 800.000. Nah, 800.000 sekarang banyak kaos besar. Nah, makanya mereka itu sudah bikin 100.000 baru ya, makanya 100.000 sekarang kalau pindah, operasi, pokoknya leluasa. Berapa banyak orang di jutaan? Kalau murah kita enggak, itu sangat cukup. Ya, terus aku suarakan banyak, mau pakai stempel, untuk TPS 10, ya kan? Bisa hasilkan boleh pakai stempel Pak, tapi tanda tangannya jangan. Ya, tanda tangan kedua jangan stempel, dan stempel cuma ya nama bisa, enggak, ada tulis tuh Pak, TPS 10, misalnya kan, Kecamatan Langit Selatan itu boleh stempel Pak, dipaskan kan, bagus suaranya, pencetakan paham Pak, tapi tanda tangan kedua jangan pakai stempel, tidak sah, ya, ini kalau kita tahu, ya, terima kasih dari saya, proses ini karena lagi, ya, Oke,